Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik selanjutnya yang akan kita bahas kali ini adalah cara menentukan dimensi dari suatu besaran. Secara garis besar, untuk menentukan suatu dimensi itu kita harus mengetahui satuannya terlebih dahulu agar lebih mudah mendefinisikannya. Ya, dimensi ini digunakan untuk apa sih? Sebenarnya ini sangat bermanfaat untuk membuktikan bahwa suatu besaran itu apakah sama dengan besaran yang lainnya. Sama di sini itu berarti setara atau sejenis. Jadi kalau kita lihat besarannya sama, itu dengan melihat dimensinya apakah sama atau tidak. Oke. Jadi coba kita mengecek dimensi dari kecepatan. Kalau kemarin sudah ada ya, jadi kita gunakan satuan yang kemarin yang sudah kita temukan. Kecepatan ini punya satuan meter per sekon. Nah, meter ini adalah satuan dari panjang, sedangkan sekon adalah satuan dari waktu. Panjang itu punya simbol L dan dimensinya pun sama, L. Jadi bisa kita tuliskan simbol dimensi yang pertama adalah L. Kita beri kurung yang seperti ini. Kemudian waktu itu punya dimensi T, sehingga kita tuliskan T diberi kurung. Karena posisi waktu ada di bagian bawah pecahan, atau kalau kita tulis dalam satu baris, itu nanti sekonnya dalam pangkat -1, maka T-nya ini juga punya pangkat, yaitu -1. Jadi dimensi kecepatan adalah L T pangkat -1. Untuk dimensi dari percepatan bisa kita gunakan dengan cara yang sama, di mana M itu mempunyai dimensi L, jadi kita tuliskan L. Karena M-nya hanya berpangkat 1, jadi tidak perlu kita tuliskan pangkatnya. Dan ada sekon, kita tuliskan T. Karena posisi sekonnya ada di bawah dan berpangkat 2, kalau kita ubah di atas menjadi pangkat -2. Jadi dimensi percepatannya adalah L T pangkat -2. Dari dua contoh ini bisa kita simpulkan bahwa kecepatan dan percepatan itu mempunyai dimensi yang berbeda. Jadi kelihatannya sama tapi sebenarnya berbeda. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk luas dan volume. Luas mempunyai pangkat meter persegi. Meter satuannya panjang dan simbol dimensinya adalah L. Karena berpangkat 2, kita tuliskan pangkat 2-nya. Ya, selesai. Untuk volume dimensinya sama, karena meter itu L dimensinya, pangkat 3. Mudah kan? Jadi luas dan volume ini memang berbeda dilihat dari dimensinya. Kita lanjutkan ke gaya. Oke, di sini gaya punya singkatan satuan yaitu Newton. Tapi kita harus flashback ke belakang, di mana Newton ini adalah singkatan dari satuan kilogram meter per sekon kuadrat, dan yang bisa kita cari dimensinya itu dari satuan yang di sini. Oke, kilogram itu satuan dari massa. Massa dimensinya M, pangkatnya 1, jadi tidak ditulis pangkatnya. Kemudian M itu meter, dimensinya dari L,
pangkatnya 1, jadi tidak ada ditulis pangkat. Kemudian sekon itu T. Nah, di sini T itu punya pangkat 2 karena kita ubah ke atas posisinya jadi pangkat minus. Oke, kita lanjutkan dengan usaha. Usaha tadi ini bisa disingkat satunya menjadi joule juga ya. Tapi kalau kita mau mencari dimensinya itu kita lihat satunya di belakang. Kilogram itu meter. Meter itu tadi panjang dari L pangkat 2. Sekon itu waktu T pangkat minus 2. Kemudian energi itu kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kilogram meter, kilogram itu massa, meter itu panjang, L pangkat 2, dan S itu waktu, jadi T pangkat min 2. Di sini bisa kita simpulkan kalau dimensi usaha dan energi itu sama, jadi mereka memang setara. Sedangkan gaya dengan usaha maupun gaya dengan energi itu berbeda, jadi mereka tidak setara.